Hello guys, kembali lagi bersama saya Iqbal, dan pada hari ini saya berkesempatan untuk main ke rumahnya. Siapa hayo kalau yang tahu rumahnya pasti mungkin udah tahu, Ko Jason, penghobi Jack Russell dan juga ikan mas koki. Nah, kita datang ke sini katanya kemarin ada ikan mas koki yang baru datang dari Thailand. Kita cek ikannya sebagus apa. Yuk, come on. Oh iya, hari ini kita disponsori oleh ini, SDI, produk nomor 1 se-Indonesia, dan ini adalah satu brand terbesarnya Harisen. Dan ini adalah produknya Food Timer, produk baru. Ayo kita ikut. Kita mandiri ya, belajar mandiri. Nah, ini guys, ownernya guys datang. Nih Om, kita ada oleh-oleh. Duh, makasih banyak nih. Apa ini? Ini adalah lampu tending, dan ini food timer yang Iqbal ngomong, digital. Iya. Makasih banyak nih. Oke. Thank you. Ya. Yuk masuk yuk. Come on, kita masuk. Kita cobain nanti. Oh, udah bersih. Tuh guys, kokinya sudah bersih. Udah clear, siap di vlog. Nah, kita lihat di bagian bawah dulu ya. Ini ada display juara-juara semua nggak Om? Enggak juga sih. Oh enggak. Fancy fish lah. Oh, fancy fish nih ya. Ternyata memang beda kalau di pasaran yang aku tahu nggak kayak gini. Makanya pas ke sini kok ikan mas kokinya lucu-lucu. Nah, bisa cerita Om, jenis-jenisnya jenis apa aja? Ini jenisnya kebanyakan oranda ya. Ada oranda, ada rancu, ada layancu. Oh, ada arancu dan layancu. Ini kita oranda. bener-bener awam Om di dunia mas koki yang emang bener-bener serius ya. Biasanya kan kita beli cuma di tukang-tukang ikan biasa. Nah, kayak misalnya kayak gini-gini, dilihat dari mana sih Om kalau untuk kontes? Ini tuh semua ikan yang ada di sini ikan import semua. Ikan impor. Ini nggak ada local fish, semuanya import. Ada yang dari Thailand sama dari Cina banyaknya kalau kita. Nah, kalau misalnya kayak gini-gini tuh ini kita sebutnya oranda. Ini juga masih masuk oranda. Ini pun juga masih masuk oranda. Hanya bedanya ini dia lebih short bodinya. Dia Lebih short body kita sebutnya. Oranda short body, tailnya pun juga tail setnya lebih pendek dibanding oranda-oranda seperti ini. Gitu. Oh, jadi nggak gebrai ya kata orang sini. Ya, jadi dia pendek badannya gitu. Nah Om, untuk penilaian kontes biasanya dilihat dari apa sih Om? Tiap breed beda-beda ya. Kalau oranda sendiri pasti dilihat dari dorsalnya, proporsi kepalanya, ekornya. Banyak lah kalau bicara tentang show. Tapi kalau kita bicara tentang fancy fish aja, kita bisa lihat anatominya tuh yang udah dilihat, badannya bulky, siripnya bagus gitu. Maksudnya bagus dalam artian minusnya itu hanya sedikit. Jadi minus di koki macam-macam. Misalnya ada siripnya ngelipat, ada yang dorsalnya bengkok, ada yang dorsalnya patah, macam-macam. Oh, itu gitu, kita sebutnya minus gitu. Tapi kalau yang bagus ya dia dorsalnya berdiri tegak. Waktu berenang juga dia berenangnya enak gitu. Dia nggak naik atau dia nggak turun gaya renangnya. Iya. Oh, tuh guys, ternyata banyak banget kriterianya. Dan kalau untuk lokal hampir jarang ya yang masuk kontes. Ada atau ada? Ada aja, cuman kalau kebenaran kalau saya pribadi karena kita kan masukin juga impor dari Thailand, masukin sendiri dan jualnya banyaknya import fish gitu. Oh gitu. Untuk lokal nggak begitu banyak, tapi ada juga ikan lokal. Oh ya Om, dengar-dengar katanya ngebreed juga nih. Ngebreed juga tapi sekarang lagi nggak banyak. Nggak banyak, tapi ada. Ada aja, cuman ngebreed di tempat yang satunya lagi beda. Karena kita kolam masih lagi bikin, kolam juga nggak banyak. Kita bikin kolam hanya untuk iseng-iseng breedingnya, jadi bukan yang fokus untuk breeding oranda atau rancu, tapi kita tetap fokusnya tuh di import aja ya. Gitu. Nah, kita tanya nih, untuk tadi kan udah dijelasin ada oranda, ada orancu, ada layancu. Kita pengen tahu nih yang kayak oranda dan orancu dan layancu itu seperti apa. Coba Om jelasin dari mulai oranda dulu Om. Nah, kalau oranda kan tadi dibagi ini oranda short tail. Short tail. Ya, ini dia medium. Bedanya bodinya dia lebih compact. Short body dia compact,
Kalau ini dia lebih panjang, punya ekor yang lebih kayak kipas, jadi apa? Ngebuka dia. Oh iya. Ekor lebih panjang, ya kan? Nah ini sendiri dibagi-bagi lagi oranda banyak warna. Kayak ini dia masuknya red white. Red white. Kalau ini disebutnya kita sebut blue kirin. Blue kirin oranda. Blue kirin. Dia warna kirin. Ini pun masih masuk kirin. Ini pun masih masuk kirin. Jadi warna kirin itu punya motif yang berbeda-beda gitu, macam-macam. Nah, sedangkan ini kita sebutnya ini tricolor. Karena punya 3 warna, ada merah, ada putih, dan ada hitam. Iya. Nah, sedangkan yang warna-warna seperti ini, dia di sisipnya kalau dilihat lebih detail, dia ada kayak mutiaranya, lihat nggak? Ini ya, yang nyala-nyala. Ya, kalau dia gerak-gerak itu ada kayak mutiaranya. Nah, ini tuh maksudnya kaliko. Kaliko. Nah, jadi warnanya ini kita sebutnya oranda kaliko. Karena dia ada mutiara-mutiaranya tuh. Gitu. Terus kalau misalnya untuk kita yang awam nih, misalnya kita mau beli yang namanya oranda, cuman kan kita nggak tahu nih ciri-ciri oranda tuh seperti apa gitu. Ya. Apakah semua kayak misalkan ada nih salah satu yang kayak gini cuman bukan oranda, atau oranda bisa dilihat dari apa nih Om? Oranda tuh ciri-cirinya dia ada wengnya, ada weng, di atasnya itu ada dorsal. Nah, dan di ekornya itu dia nggak seperti ekor rancu atau lion chu. Ini contohnya, ini contoh lion chu, dan ini contoh rancu. Nah, kalau ini kenapa disebut lion chu? Ini padahal ini mirip kan kalau kita lihat. Tapi perbedaannya, ini rancu itu dia nggak bergondok seperti ini. Kalau lion chu itu ada gondoknya di bawah dagunya tuh, di bawah dagunya bergondok. Oh, Seperti ini nih, ini jelas banget nih gondoknya. Nah, yang putih tuh. Yang putih atau yang ini juga masih lion chu karena dia bergondok. Jadi si berendul-berendul itu sampai bawah ya Om? Jadi sampai dagunya. Nah, dia kan bergondok kan tuh, dia bergondok. Nah, itu disebutnya lion chu. Lion chu. Sedangkan ini masih masuk rancu hybrid. Gitu. Nah, kalau rancu itu identik dengan kurva. Dia nggak ada kurvanya kan badannya, karena dia nggak ada dorsal. Kayak bongkok kayak jadinya ya? Iya, betul. Gitu. Kalau rancu itu identik dengan kurvanya karena dia nggak punya dorsal. Terus dan mungkin ekornya juga nggak ada yang panjang ya Om ya? Nggak ada sih. Semuanya pendek. Karena komposisinya rancu yang benar, rancu yang bagus, dia punya ekor yang nggak terlalu besar. Benar-benar short daripada short oranda itu ya? Iya, jadi ekornya kecil, kurvanya rapi, badannya mulus, patternnya kalau bisa warnanya balance antara dia punya kanan dan kiri. Oh, itu jadi semakin baik. Oh gitu. Selain dari 3 jenis itu ada lagi nggak Om? Sebenarnya masih ada Ryukin, masih ada Demekin, masih ada ikan-ikan top view juga masih ada kayak butterfly, tapi kita fokusnya sih di oranda, lion chu, dan rancu. Karena di Indonesia 3 itu yang paling populer. Gitu. Oke, tuh guys, jadi ternyata banyak banget jenisnya nih. Tadi udah dikasih ilmunya sama Om Jason. Ada lion chu, ada oranda, ada rancu. Nah, sisanya ada beberapa lagi nih jenis ikan mas koki. Ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya aja ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih produk dari Thailand. Kita lihat ya. Oke, come on. Yuk, kita lihat. Ini semua yang asuh anjing juga ngasuh ikan Om? Kenapa? Yang ngasuh anjing juga ngasuh ikan? Ada yang. Oh, ada yang ngurus sendiri kalau ikan. Nah, kita udah sampai nih di tempat apa disebutnya ya? Rehabilitasi ya? Ya, bukan sih, ini tempat karantina. Oh, karantina, rehabilitasi lagi. Ya, tempat karantina. Jadi di sini untuk ikan-ikan baru datang biasanya. Nah, kita lihat nih Om. Yang baru datang itu biasanya kita karantina. Jadi karena ikan yang baru datang kita nggak bisa langsung masukin menteng. Iya. Kita simpan dulu di karantina. Di karantina itu populasinya nggak bisa terlalu banyak. Kayak gini ya. Dan kita pertama kali datang biasanya kita kasih obat dulu supaya ikannya steril. Kalau ada penyakit atau apa, kita bisa cegah. Oh, Gitu. oke. Nah, ini contoh-contohnya juga nih. Ini yang bisa dilihat di side view. Nah, Ini ikannya sama dengan yang ada di sini. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ini tuh ada warnanya warna kaliko, ada warna Tricolor. green. Ya, jadi warna-warni. Kalau yang ini kita sebutnya Oreo color.
Koreo yang kuning ini. Ya, ini putih hitam. Terus ini ada kayak gini nih tiger. Banyak banget dia jenisnya ya. Yang apa? Brolok lah kalau kita sebutnya. Gitu. Ini macam-macam warna-warnanya. Nah, ini tuh kalau mau lihat lebih dekat lagi, nih aku kasih lihat ya. Ini dia warnanya warna Oreo. Warna Oreo. Ya, kalau kita sebutnya Oreo karena dia putih hitam. Ini contoh warna kirim tuh kayak gini nih. Oh sorry ini tiger. Ini juga tiger nih. Kalau yang mau lihat tiger dari dekat. Bentar ya. Nah, Om, aku kan suka miara juga nih ikan mas koki yang beli di pasaran sih, yang bukan beli di impor ya. Nah, perawatannya gimana sih Om? Kok tiap miara pasti mati padahal filter dan yang lain-lain udah oke gitu kan? Maksudnya Jadi, udah ya. Koki itu sebenarnya paling penting medianya ya. Medianya. Media filternya itu harus diusahakan dia bagus. Karena bagus dalam artian kita harus rawat airnya kan. Nah, kita harus bikin bukan cuma mengedepankan ukuran akuariumnya aja, tapi kita harus pelihara airnya. Kalau media filter nggak bagus, airnya pasti nggak bagus. Dan seberapa rutin kita, seberapa rajin kita untuk ganti air, cuci chamber pertama, karena di chamber pertama itu kan ada media filter mekanik. Mekanik isinya ada yang pakai jet mat. Kalau mau lihat ke bawah nanti aku kasih lihat. Nah, ini buat media filter ya. Tadi kan penasaran gimana cara rawat koki supaya nggak cepat mati. Yang ke satu, kita harus pelihara air. Nah, pelihara air itu kita akuarium yang sebesar ini kita harus siapin media filter seenggaknya 30% itu minimal. Kalau buat saya ya, karena tiap keeper beda-beda. 30% dari ukuran tank utamanya. Nah, jadi di chamber pertama ini saya ada K1 Countless. Dia K1 Countless-nya ini fungsinya untuk mengurai amoniak. Jadi kotoran-kotoran yang kesaring dari sini diurai sama si K1 Countless. Kemudian di sini ada jet mat, terus ada matala juga, ada matala hitam, matala biru, dan matala hijau. Nah, dia fungsinya sama, dia sebagai rumah bakteri. Nah, ini yang boleh kita cuci. Ya. Oh, yang biru yang muda itu ya? Jet mat. Ini kalau saya pribadi ini saya cuci 2 minggu sekali, saya cuci. Nah, udah gitu nanti masuk ke sini. Ini saya pakai Neomedia. Neomedia ini juga sama sebagai rumah bakteri, di mana bakteri baik bisa berkembang di situ. Tujuannya itu supaya air itu salah satu yang bikin air kenapa sih jadi bening, airnya bagus. Nah, itu tuh dari kerjaannya si bakteri baik. Oh, gitu. Nah, di chamber selanjutnya ini ada Crystal Bio. Ini juga sama fungsinya, media biologis, sama dengan ini. Rumah bakteri juga ya? Iya, kalau ini kan dia media kalau ini biologis, ini mekanik. Iya. Nah, setelah dari media biologis ini Crystal Bio, di sini kita kasih lampu UV. Tujuannya buat matiin bakteri juga, jahat. Karena dia biar nggak over juga bakteri di sana. Gitu. Bakteri jahat bisa mati juga pakai UV. Baru dia ke pompa naik ke atas. Pompa baru naik ke atas. Nah, jadi di sini tuh karena filternya udah bagus dan udah mature, jadi airnya bisa bagus. Ya, jernih. Gitu. Airnya bikin airnya jadi jernih. Gitu. Nah, untuk perawatan sendiri Om, untuk filter-filter ini berapa bulan sekali dibersihkan? Ini bisa sampai 4-5 bulan sekali baru kita bersihin. 4-5 bulan? 4-5 bulan sekali kita bersihin. Yang paling penting sih memang kita juga tetap tiap 2 hari sekali masukin air baru 10%. Jadi nggak yang seminggu sekali diganti airnya, tapi kita lumayan rutin gitu untuk ganti air. Oke. Gitu. Kita 10% kasih 2 hari, kadang-kadang tiap hari kalau kita lagi feedingnya sering. Gantinya setiap hari, tapi 10% aja, buang sedikit gitu. Tuh guys, ternyata intens banget kan kalau mau miara ikan mas koki supaya sehat, harus banyak filternya. Memperhatikan yang tadi hasil dari detailnya itu tuh sampai berapa lapis filter yang ada di sini. Ditambah lagi kita kasih aerator juga. Iya. Gitu di bawah kita kasih aerator. Karena bakteri untuk hidup dia tetap perlu
oksigen ya. Supply oksigen. Begitu caranya. Untuk yang bertanya-tanya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom bawah. Oke. Dari tadi mata saya tertuju sama namanya automatic feeder. Time feeder namanya. Iya. Dari produk mana nih Om? Ini kita pakainya Risen semua. Di atas Oh, juga Risen. semua. Risen. Risen is number one. Produk nomor 1 se-Indonesia. Kenapa milih Risen Om? Karena dari yang ada di pasaran yang saya udah pernah coba, ini sih yang paling awet ya. Yang paling awet. Paling awet, terus penggunaannya juga gampang gitu. Oke, nah ini produk Risen yang manual. Nah, tadi yang kita bawain yang digital. Boleh dilihat Om? Ya. Nah, kita buka nih guys. Bentar ya, peletnya saya ambil dulu. Nah, ini adalah food timer yang terbaru dari produk Risen. Dia udah punya fasilitas digitalnya untuk lebih mempermudah, bukan analog lagi. Nah, setiap pembelian tidak disediakan baterai. Jadi untuk kalian yang mau beli harus beli baterai yang A2. Oke, kita coba cek ya. Ada manual booknya guys. Kalau kalian yang nggak tahu cara pakainya, ada manual book. Betul. Nih manual book nih. Mode pemakaian, dorong, buka tutup baterai. Oh iya tuh, Ko Jason lebih ngerti. Karena kita biasa ngasih makan burung. Ini langsung isiin aja nih. Iya, ini Belum baterai. ada baterai. Ya. Nah, untuk baterainya tipe A2. Nah, itu kan nyala. Nah, jadi untuk ini ya. Untuk pengaturan awal, jadi si smart feeder ini cuman bisa ngasih 4 waktu 4 waktu jam makan. Cara ngaturnya gini, kita pencet lama ini untuk ngeset jam awal. Ini yang pertama, dia bakal ngeluarin satu format pertama, maksudnya waktu pertama kita set di sini ada jam, ada menitnya. Terus yang ini, terus yang kedua sama kayak gitu. Format ketiga diklik lagi yang tengah ini untuk yang kedua, yang ketiga, terus yang keempat, dan selanjutnya yang keempat. Nah, kalau udah oke mencet ini. Ini fungsinya untuk muter nih, mau di menit keberapa nih. Misal, aduh udah mepet nih, kita baru ngambil. Nah, ini fungsinya. Kita pencet yang gambar telunjuk ini. Langsung beroperasi tadi. Ya, langsung beroperasi gitu guys. Gampang kan? Gampang. Nih Om, boleh dicoba. Oke, thank you. Ini sekarang kita isiin ya, langsung kasih makan Langsung aja. kasih makan aja. Oke, ntar kita isi dulu. Nah, tadi setelah diisi makanan, kita tinggal set nih di sini nih. Tinggal ini ditarik ke belakang. Buka untuk segimana banyak. Ya, kita mau segimana kasih makan. banyaknya. Gak susah ya. Nah, Yap. Kita mau kasih makan segini nih. misalnya segini nih. Untuk nggak akan, kalau untuk tank sebesar itu kayaknya nggak mungkin sedikit ya Om ya. Ya, segitu kayaknya cukup. Ini kita isi pelet nih, peletnya dari Quality Goldfish. Karena kita pakainya pelet Quality Goldfish only. Only. Ini Produk Poison. Nah, yang kedua ini adalah lampu tanning. Produk dari Risen tuh, Aquarium Light. Nah, 4D. Kenapa 4D? Karena di sini kita punya 4 sisi LED. Nah, 4 sisi LED ini berfungsi kalau misalnya kita menggunakan nyimpennya sebelah sana, atas dan bawah masih kena sinar. Fungsinya dari lampu tanning ini untuk memperkuat atau memunculkan warna si ikan. Misalkan kalian punya warna ikan warna merah nih kayak tadi situ. Ketika kena lampu ini warnanya lebih cerah dan lebih nyala gitu. Nah, ini keunggulannya juga wattnya kecil. Itu wattnya kecil karena dia menggunakan LED. Jadi wattnya kecil. Dan di sini juga LED-nya udah memiliki IPX8 yang dimana ini adalah generasi terbaru dari IPX. Friendly banget nih buat santong. Untuk harga bisa cek-cek aja ya. Hubungi kita langsung. Ya Om. Silakan Om, mau dicoba? Thank you. Mudah-mudahan Kita awet cobain Om. ya. Ini kita coba. Berhubung tanknya Ko Jason itu lebar atasnya, nggak bisa pakai ini, jadi Risen memang atau SDI ini memang menyediakan untuk kebutuhan kita. Jadi kita diberi
double tip yang memang fungsinya untuk ditempelin. Nah, dan kekuatan nempelnya juga rekat banget. Ini langsung tempel ya? Sini aja berarti sini. Tempel di sini ya. Oke, kita mau kasih makan tinggal pencet aja. Nah, kalau kita dikasih makan tinggal pencet aja, nanti langsung otomatis. Tuh. Banyak banget guys. Tuh kan? Seru ya kalau lagi ngeliat ikan lagi pada makan tuh seru banget. Mungkin segitu yang bisa kita sharing. Selebihnya mungkin nanti bisa ngobrol lagi sama Ko Jason untuk jenis-jenis yang lain. Oh iya, jangan lupa untuk kebutuhan akuarium Anda jangan lupa beli di SDI. Oke?